Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, operasi minyak goreng murah yang digelar Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara berakhir ricuh. Tidak sabar dengan antrean warga justru menjarah minyak goreng yang sedianya dibagikan untuk ratusan penerima. Penjarahan minyak goreng ini terjadi dalam operasi pasar murah di Kabupaten Lampung Utara. Puluhan warga yang tidak sabar antre justru merangsek masuk ke ruang penyimpanan minyak. Diduga warga kesal lantaran pihak dinas menghentikan proses operasi pasar minyak goreng, padahal stok minyak masih ada di dalam salah satu ruangan. Akibat insiden ini, seorang ibu pingsan dan dibawa keluar dari kerumunan. Situasi yang tidak kondusif dan cenderung melanggar protokol kesehatan, panitia pun akhirnya menghentikan operasi minyak goreng murah tersebut. Tadi mungkin sisa nggak seberapa banyak lagi kan kita hentikan juga, karena melihat prokes sudah tidak sesuai dengan yang aturan yang ada gitu. Namun mungkin ada insiden dikit tadi itu, ya itu lumrah lah, kita anggap sebagai inilah kondisi kelangkaan orang ini, jadi tidak ada masalah, saya rasa itu nggak terlalu berlebihan. Sedianya sebagai bentuk antisipasi kelangkaan, Dinas Perdagangan setempat menggelar operasi pasar minyak goreng murah yang tersebar di berbagai titik di Lampung Utara. Tangis balita pecah di tengah antrean sembako murah. Demi mendapat paket sembako murah, puluhan warga Jombang rela antre sejak pagi. Balita ini menangis di tengah antrean puluhan emak-emak yang berjuang demi mendapat sembako murah. Di tengah kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga sembako, puluhan warga Jombang, Jawa Timur ini rela antre sejak pagi. Dalam operasi sembako murah ini, beras 1 liter dijual dengan harga Rp8.700. Warga yang antre menyesalkan panitia yang dinilai tidak terampil mengelola antrean. Karena harganya itu ya agak miring sedikit lah kalau di luar dengan harga pasar. Dengan sistem antrian seperti yang Bapak rasakan ini gimana, Pak? Ya kurang profesional aja. Kenapa, Pak? Nah, jadi keributan, biasanya nggak ada antrian gini jadi keributan, soalnya bayar. Kecuali kalau antrian sembako nggak bayar gratis tuh ribut itu nggak masalah, itu manusiawi, Mas. Dalam operasi sembako murah ini, panitia menyiapkan beras 1.000 kg, minyak goreng 2.500 liter, dan telur serta gula masing-masing 500 kg. Ular sanca sepanjang 4 meter membuat heboh warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan informasi tersebut kami rangkum dalam Fokus iNewsroom hari ini. Inilah rekaman pengguna jalan tol yang mendapati seorang pengendara sepeda motor sport masuk ke tol Paster, Kota Bandung. Pengendara motor tersebut diduga masuk ke jalan tol Paster dikarenakan mengikuti arah dari aplikasi petunjuk peta. Pemotor tersebut mengaku keliru dengan menggunakan aplikasi peta untuk mobil sehingga terbawa ke dalam jalan tol. Masyarakat diimbau agar jeli dalam menggunakan aplikasi petunjuk jalan sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Inilah detik-detik saat sebuah minibus melaju kencang dan menabrak mesin SPBU sebelum akhirnya terguling. Peristiwa ini terjadi di sebuah SPBU di Perlak, Aceh Timur. Diduga sopir minibus ini lalai dan kehilangan kendali atas kendaraannya. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kecelakaan ini. Insiden tersebut viral di media sosial dan menuai beragam tanggapan. Kedua pemuda ini nekat kabur dan tancap gas untuk menghindari petugas saat akan tawuran di Bekasi, Jawa Barat. Upaya pelarian mereka kandas setelah menabrak pembatas jalan. Usai terjatuh, keduanya pun lantas diamankan polisi. Berdasarkan pemeriksaan, polisi temukan senjata tajam yang akan digunakan dalam tawuran. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku digelandang ke Polsek Bekasi Kota untuk diproses lebih lanjut. Inilah detik-detik saat petugas Damkar Jakarta Selatan berupaya mengevakuasi ular sanca yang sembunyi di bawah kap mobil.
Pemilik mobil pertama kali mendapati ular tersebut saat sedang membuka kap. Pemilik mobil langsung menghubungi petugas Damkar Sektor Jagakarsa untuk meminta bantuan agar ular dapat dievakuasi. Setelah hampir 4 jam, ular sanca tersebut akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam mobil tanpa ada yang terluka. Keberadaan ular yang bersembunyi di kap mobil diduga berasal dari depan rumah yang merupakan lahan kosong. Truk tronton bermuatan pasir batu terguling di Jalan Nasional Surabaya Lumajang, tepatnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang. Muatan truk tumpah ke badan jalan, sementara badan truk melintang menutupi separuh badan jalan. Truk syarat muatan ini terguling setelah salah satu ban belakang truk meletus. Akibatnya pengemudi tidak mampu mengendalikan kemudi truk. Polisi mengalihkan arus melalui jalan alternatif dan memberlakukan sistem buka tutup untuk mengurai kemacetan di jalur utama Lumajang, Surabaya. Pemirsa, Inpres yang mengatur kewajiban kepemilikan BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib layanan publik bergulir menjadi bola panas. Mulai dari jual beli tanah, bikin SIM, STNK, SKCK, hingga naik haji dan umroh wajib mencantumkan BPJS Kesehatan. Pemerintah membuat publik heran kebingungan dengan menetapkan aturan wajib kepemilikan BPJS Kesehatan sebagai syarat layanan publik. Itu artinya, segala hal layanan publik diurus dengan menggunakan BPJS Kesehatan, mulai dari jual beli tanah, pembuatan SIM, pengurusan STNK, SKCK, ibadah haji, hingga umroh. Aturan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres yang ditekan pada 6 Januari 2022 itu akan mulai diberlakukan mulai pekan depan, yakni 1 Maret 2022. Urus apa-apa sekarang harus memiliki keanggotaan BPJS Kesehatan. Kami akan membahasnya dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Kurniasih Mufidayati, dan ekonom KOR Indonesia, Peter Abdullah. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke anggota DPR RI terlebih dahulu. Ibu, tanggapannya terkait dengan urus layanan publik saat ini harus pakai BPJS Kesehatan. Syarat keanggotaan. Yang pertama kita masih dalam masa reses ya Mbak Nisa ya. Jadi belum ada pertemuan di Komisi 9. Jadi ini adalah pandangan kami ketika mendengarkan bahwa ini akan diimplementasikan tanggal 1 Maret. Tentu saja kami sangat menyayangkan karena untuk optimalisasi JKN per Inpres nomor 1 2022 ini kan tentang optimalisasi JKN yang di dalamnya semuanya berbicara tentang penambahan dan optimalisasi kepesertaan, baik khususnya kepesertaan aktif ya. Nah, kita sebenarnya sudah sering diskusi di Komisi 9 untuk menambah kepesertaan aktif dan juga untuk mengoptimalkan peserta-peserta yang masih pasif. Itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan juga pemerintah, disupport oleh Kementerian Kesehatan. Yang paling utama adalah PBI. Saat ini sedang dilakukan cleansing data DTKS yang dilakukan oleh Kemensos. Nah, PBI ini masih ada kuota sangat besar. Nah, ketika PBI ini dioptimalkan untuk masyarakat yang tidak mampu, yang miskin, maka tentu saja kepesertaan aktifnya akan meningkat ya. Kemarin kan banyak PBI yang terhapuskan. Nah, ini harus dibenahin segera. Jadi artinya tidak perlu dengan melibatkan 30 KL ya yang di dalam Inpres itu yang berdampak sangat signifikan terhadap hak mendapatkan pelayanan publik dari masyarakat ya. Kami menyayangkan hal ini mempersulit masyarakat tentu saja dan akan menambah beban berat masyarakat ya, karena proses-proses administrasi itu jadi lebih lama lagi. Betul. Dan ya, juga baik. memberatkan masyarakat Ibu juga. Kurniasih, kalau misalnya cita-cita ke depannya ini adalah menciptakan seperti jaminan keamanan sosial, Social Security Number. Jadi nomor BPJS Kesehatan nanti akan jadi Social Security Number. Jika ke depannya seperti itu, tanggapan Anda?
Ya, ini harus dijadikan satu kajian terlebih dahulu ya Mbak. Sebenarnya kita udah mengusulkan kenapa nggak BPJS itu terintegrasi dengan NIK ya, misalnya seperti itu sejak awal gitu ya. Sehingga ini tidak memberatkan masyarakat, dan yang pasti itu PBI ini Mbak yang harus benar-benar diselesaikan. Ya, terkait dengan cleansing data DTKS untuk PBI ini masyarakat tidak mampu harus benar-benar dijamin oleh pemerintah. Pembiayaan dari BPJS kesehatannya di-cover oleh pemerintah. Ini yang akan membuat kepesertaan aktif dari sejumlah peserta BPJS Kesehatan itu akan sangat meningkat dan akan efektif seperti itu. Baik, saya ke Pak Peter. Pak Peter, tanggapannya silakan. Ya, Mbak. Ya, saya sebenarnya agak concern ya. Ini kedua kalinya pemerintah dalam waktu yang sangat singkat ini mengambil kebijakan yang niatnya baik, tetapi tidak dilakukan dengan baik dan benar. Ya. Niatnya baik dan secara logika bisa dibenarkan, ya. Karena memang BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan itu adalah dalam sesuai ketentuannya adalah wajib bagi seluruh penduduk Indonesia. Logikanya kalau dia wajib, kalau dia memang memiliki BPJS Kesehatan, maka ketika dia dipersyaratkan itu sah-sah saja, tidak akan merepotkan. Tetapi permasalahannya adalah ya, tadi yang saya sebutkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar ya, itu tidak berarti benar ketika dia dilaksanakan tanpa sosialisasi, tanpa komunikasi, dan pada waktu yang belum memadai untuk dilaksanakan. Ya. Sekarang ini jumlah penduduk kita ya yang sudah memiliki atau tergabung di dalam BPJS Kesehatan itu saya kira masih sangat belum maksimal ya, belum sepenuhnya, belum semua. Pak Peter, menurut Anda apa yang menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan ini tidak maksimal, Pak? Iya, karena ini tadi sekali lagi ya, persoalan-persoalan terkait tadi oleh Ibu Kurniasi sudah disampaikan ya. Kan ada dua tipe ya ikut kepesertaan BPJS Kesehatan. Ada yang dibantu yaitu PBI ya, penerima bantuan ya, kemudian penerima bantuan iuran, ada yang non penerima bantuan yang macam-macam, ada yang pekerja, ada yang non pekerja ya. Jadi di dalam hal ini baik yang di PBI maupun yang non PBI itu dua-duanya juga belum sepenuhnya ikut serta di dalam BPJS Kesehatan. Ya banyak faktor ya, dan inilah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Dan bukan, nah ini kan dimaksudkan oleh pemerintah ya, namanya juga di dalam konteks instruksi optimalisasi ya, didorong agar supaya BPJS Kesehatan ini jumlah pesertanya meningkat karena dia menjadi syarat. Ini kan jadi ayam sama telur nih, mana yang duluan ya. Pengennya instruksi ini dalam rangka optimalisasi, dengan instruksi ini maka kepesertaan BPJS Kesehatan itu menjadi lebih maksimal, kalau perlu bisa semuanya ikut. Baik, Ibu. Bagi yang belum karena menjadi persoalan, karena dia menambah beban bagi mereka yang belum. Baik. Karena waktunya terlalu singkat. Baik. Saya ke Ibu Kurniasi kembali. Ibu Kurniasi, menurut Anda sebelum aturan ini dikeluarkan seperti sekarang, apa yang harus diperbaiki dari BPJS Kesehatan? Ya, banyak hal yang perlu dilakukan ya Mbak. Yang pertama adalah cleansing data tadi harus selesaikan. Kali ini amanah dari rapat di DPR RI, dan DTKS ini harus segera diselesaikan. PBI harus bisa benar-benar menjamin semua masyarakat yang tidak mampu. Nah, ketika Inpres ini harus dilakukan per 1 Maret, tentu saja ini kan berdampak terhadap sejumlah pelayanan publik yang pasti akan menambah rantai birokrasi ya, dan tentu saja ini akan merepotkan dan akan menambah beban dan berat, menambah beban masyarakat, memberatkan masyarakat, bahkan mungkin tidak ada masyarakat untuk yang memberikan pelayanan publiknya tersebut juga akan jadi semakin repot. Misalnya jual beli tanah itu kan sudah ada tata hukumnya sendiri ya, tiba-tiba insert harus menjadi harus BPJS Kesehatan menjadi persyaratan. Saya rasa ini harus dilakukan kajian ulang ya. Kita sebenarnya sudah sering meminta dan berharap bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan itu harapan kami adalah evidence based policy.
banyak yang harus diselesaikan PR-nya dari BPJS Kesehatan ini, dari optimalisasi PBI-nya, tepat sasaran dari PBI-nya, dan kemudian juga memberikan relaksasi kepada peserta yang belum mampu membayar karena dikarenakan situasi pandemi COVID-19 yang memberatkan. Karena memang sebenarnya kalau dari jumlah peserta yang kami dapatkan itu tinggal sekitar 50 jutaan ya untuk sisa peserta. Tapi kan untuk peserta aktif ini yang sedang dioptimalkan. Nah, peserta aktif ini karena banyak peserta yang belum mampu membayar, ability to pay-nya itu menurun dikarenakan pandemi COVID-19. Jadi saya rasa situasi pandemi COVID-19 ini kan memberatkan semua rakyat ya. Baik. Kita berharap pemerintah bisa memahami dan mengerti dan juga bisa lebih arif dan juga bijaksana di dalam mengimplementasikan ataupun mengeluarkan kebijakan untuk rakyat. Baik, terima kasih banyak Ibu Kurniasi dan Ya, Pak Peter terima telah kasih. bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan kembali memperbarui informasi Anda setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.